semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Dr. Hari Purnomo MSAPP dari India. Ini kalau nggak salah Bapak pernah menjadi dosen juga ya Pak ya di ITERA untuk mata kuliah kimia medisinal. Betul. Selamat datang kembali Bapak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Dan juga di sini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya lihat ini di ruangan Zoom juga ada beberapa dosen dari program studi kimia, ada Bapak Dr. Ahmad Kurniawan, kemudian ada Ibu Dr. Ibu Herlina, Ibu Dr. Mariam, dan Ibu Siti Moina MSI yang juga sudah hadir. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga di sini terima kasih atas kehadirannya untuk adik-adik mahasiswa. Ini rasanya kalau saya lihat sebagian besar yang merupakan mahasiswa yang pada semester ini juga mengampu mengontrak mata kuliah kimia medisinal ya. Terima kasih atas kehadirannya ya buat adik-adik semuanya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Kita masih bisa mengikuti menghadiri bersama-sama kegiatan rutin kita Stadium General Prodi Kimia ITERA yang dalam hal ini kita sudah memasuki pada seri kelima, dan hari ini kita mengambil temanya yaitu dari target molekul hingga paten perjalanan pengembangan obat modern. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan materi dari Bapak Dr. Hari Purnomo yang pasti insya Allah ya Pak ya nanti bisa memberikan ilmu kepada adik-adik di sini tentang bagaimana ya perjalanan pengembangan obat modern. Nah, untuk Pak Hari Purnomo, beliau merupakan purna ya Bapak ya, purna dosen dari Fakultas Farmasi UGM yang sampai dengan saat ini masih aktif ya Bapak dalam perkembangan di dunia obat, terutama mungkin lebih ke biokomputasi ya Bapak, nanti mungkin pengenalan juga ke adik-adiknya, dan juga mungkin sedikit sekaligus saya izin membacakan CV singkat dari beliau. Sebentar. Berikut jika kita lihat riwayat pendidikan dari Pak Hari Purnomo, beliau menyelesaikan program S1 dan S2 di UGM dan juga S2-nya di Institut Teknologi Bandung, serta mengambil program doktoralnya itu di UGM. Berikut jika kita lihat riwayat pengalaman mengajar beliau ya, kalau kita lihat dari tahun 1985 ya Pak ya hingga purna, beliau banyak mengampu di mata kuliah yang tentu saja berhubungan dengan farmasi karena beliau home base-nya ya ada di Fakultas Farmasi. Kemudian kalau kita lihat adik-adik di sini untuk beberapa penelitian dari Bapak Hari Purnomo itu sampai dengan tahun 2024 yang terakhir di sini Bapak fokus kepada studi komputasi dan sintesis senyawa di benzoil denpiperidin 4 on sebagai agen anti diabetes, dan jika nanti adik-adik bisa untuk lihat di Google Scholar ya dari Pak Hari Purnomo, adik-adik bisa untuk membaca publikasi dari beliau dan fokus riset beliau selama menjalani peran sebagai dosen dan menjalankan studi Dharma, itu mengikuti ke desain obat, sintesis senyawa, kajian in silico, dan beberapa eksplorasi bahan alam dan bioaktivitasnya. Kemudian jika kita lihat juga mungkin adik-adik di sini ada yang pernah menggunakan beberapa buku gitu ya, literatur dalam pembelajaran khususnya yang ada hubungannya dengan kimia medisinal. Nah, berikut adalah sebagian kecil rasanya ya buku yang sudah berhasil beliau publikasikan.
mungkin adik-adik di di sini sini dilihat, dilihat, oh iya pernah menggunakan ya literatur dari salah buku satu yang buku yang beliau sudah sudah berhasil publikasikan publikasikan seperti itu. seperti Nah, itu. Nah, nanti mungkin buat nanti mungkin adik-adik buat yang adik-adik yang penasaran penasaran ya dengan dengan bagaimana bagaimana ya ya rekam rekam jejak jejak dari Pak dari Hari bidang Purnomo di bidang penelitian, penelitian, bagaimana publikasinya publikasinya, itu itu silakan bisa silakan bisa mengeksplor lebih mengeksplor jauh lebih jauh lagi lagi melalui Google Google Scholar Scholar gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, baiklah, baiklah, tanpa tanpa berlama-lama lagi, berlama-lama lagi, di sini kita di akan sini kita mungkin akan langsung saja saya saya persilakan kepada persilakan Bapak kepada Dr. Hari Bapak Purnomo Dr. Hari untuk Purnomo bisa untuk bisa memaparkan gitu ya materi materi Stadium General Stadium untuk General siang untuk hari siang ini, hari ini, Bapak. waktunya nanti Sambil tanya jawab tanya kurang jawab lebih kurang 90 lebih menit, 90 menit, Bapak. Jadi dengan Bapak. Jadi pemaparan dengan materi, pemaparan kemudian materi, nanti kemudian kita nanti kita akhiri akhiri dengan sesi tanya jawab. sesi Oleh tanya karena jawab. itu, Oleh karena itu, untuk untuk mahasiswa mahasiswa nanti bisa menyimak menyimak dari materi dari beliau dari Pak Hari dari Pak Purnomo Hari dan Purnomo juga dan juga bisa bisa menuliskan menuliskan pertanyaan jika nanti pertanyaan misalnya jika di nanti misalnya tengah-tengah di tengah-tengah beliau beliau menjelaskan menjelaskan adik-adik di sini adik-adik di ada sini yang ingin ada yang ditanyakan, ingin boleh ditanyakan, langsung boleh langsung mengetikkannya mengetikkannya di di kolom kolom chat chat gitu gitu ya, ya, atau atau bisa bisa nanti ketika menunggu sesi ketika tanya sesi jawab tanya itu jawab itu dibuka. dibuka. Baik, langsung Baik, saja langsung kepada saja Pak Hari kepada Pak Hari Purnomo. Purnomo. Saya Saya persilakan untuk bisa persilakan untuk mengisi bisa kegiatan mengisi Stadium kegiatan General Stadium pada General siang pada hari ini. siang hari Silakan, ini. Pak Silakan, Hari. Pak Hari. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diizinkan untuk belajar bareng, belajar bareng ya. Jadi saya terima kasih sekali ya sama Mas Awan, Mas Kurniawan ya, yang sudah mengundang saya. Atas kepercayaannya Mas Awan dan institusi, tentunya saya mengaturkan banyak terima kasih ya. Karena bagi saya ini sangat berbahagia ya. Karena saya kalau di kampus itu nggak laku ya, nggak ada bimbingan ya, nggak pada tertarik. Saya kaget, ITERA malah tertarik. Saya doakan mudah-mudahan ITERA menjadi perguruan tinggi yang punya ciri khas kimia medisalnya, bisa dicontoh di banyak prodi ya. Karena dulu farmasi UGM itu terkenal kimia medisinal karena bisa sampai 10 SKS. Sekarang tinggal 2. Nah, jadi begitu. Nah, kita akan mulai dengan share screen. Pak Punten Bapak, ini di kamera Pak Hari memang tidak muncul. Oh iya, kameranya tidak muncul. Nggak apa-apa ya, nanti munculnya nanti saja. Iya, Bapak, sengaja. Saya tutup karena pencahayaannya itu tidak bagus, sehingga tidak bagus. Ya, nanti di sesi tertentu nanti bisa lihat wajah saya yang sudah tua. Iya. Oke. Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, baik. Jadi saya dikirimi tema dari target molekul hingga paten, perjalanan pengembangan obat modern ya. Jadi akan kita bagi menjadi berapa sesi ya. Waktunya sebenarnya sangat-sangat kurang, tapi sehingga saya ringkas, sehingga saya minta dibentuk grup WA. Harapannya setelah kuliah ini masih bisa diskusi dengan saya di grup ya. Jadi karena waktunya sangat pendek ini. Jadi kita akan target kita itu kemarin saya dipesan anti kanker, dan ini saya menawarkan anti kankernya kanker darah putih ya. Jadi leukemia. Jadi targetnya adalah leukemia ya. Obatnya anti leukemia. Nah, di sini ada obat yang sudah beredar, itu namanya azanapiridin ya. Nah, saya akan memperkenalkan namanya Priorat ya. Jadi penemuan obat itu sebenarnya nggak susah ya, nggak susah. Yang susah itu, saya pikir yang susah untuk menemukan obat itu adalah ketemu investor ya. Karena selama ini itu banyak webinar yang mengatakan paling susah itu menemukan obat adalah ketemu investor. Kenapa? Karena ada yang namanya jalan lembah kematian. Nah, di sana di lembah itu biasanya nanti sebelum lewat lembah itu ditanya, Pak Hari punya molekul? Punya. Bagus. Terus berapa langkah reaksinya? 7 langkah. Waduh, nanti obatnya mahal Pak Hari. Lundung aja di lembah kematian.
Nah gitu. Atau misalnya yang lain punya obat bagus, terus dibanding obat yang ada sama khasiatnya, harganya lebih mahal, ya nggak laku, nanti gelundung aja. Ada lagi punya obat baru yang bagus, cara sintesisnya satu langkah, terus tapi impor, bahannya impor, waduh impor semua 100%, iya waduh masalah juga. Nah seperti itu. Jadi makanya sampai sekarang di Indonesia dengan prodi farmasi terutama 295 itu tidak ada satupun temuan obat dari Indonesia. Saya sebagai orang farmasi sedih sebenarnya, kalau boleh nangis ya. Sampai segitunya ya kita kok nggak bisa sih ya. Ternyata yang bertanggung jawab itu sebenarnya memang orang farmasi ya. Kalau kimia ini boleh, tapi bukan tanggung jawab orang kimia sebenarnya, orang farmasi dan khususnya kimia medicinal. Nah seperti itu. Ternyata setelah saya cek ya, visi misi seluruh prodi farmasi di Indonesia itu tidak ada cita-cita menemukan obat. Jadi ya udah bener ya, udah bener katanya mengelola impor ya. Jadi sedih rasanya ya. Nah apa itu Pure Art? Nah nanti dari Pure Art itu kita akan membuat obat baru. Saya tawarkan ya. Saya kasih kode BHG 2026 ya. Boron hari farmasi Gama gitu ya kodenya gitu ya. Nanti boleh kalau mau dipatenkan, ditindaklanjuti boleh. Nah nanti setelah kita desain obat baru, kita sintesis, nanti uji aktivitas farmakologi. Ini bukan kompetensi saya, jadi nanti minta bagian farmakologi untuk kerjasama untuk menindaklanjuti desain saya ya, sehingga nanti bisa didaftarkan ke paten. Jadi harapan saya obat desain ini dengan senang hati saya serahkan ke ITERA untuk bisa dipatenkan nantinya. Kemudian baru nanti kalau sudah diuji farmakologinya, baru kita daftarkan paten. Nah pendaftaran paten ini nanti bisa saya sharing gimana cara-caranya. Dan untuk uji farmakologi itu, sebelum diuji farmakologi itu bisa kita gunakan juga software untuk memprediksi profil farmakokinetiknya. Nah sekarang kita akan mulai dengan Pure Art. Nah Pure Art atau Start of Art itu sebagai penuntun ide ya. Nanti yang terakhir nanti cara memperoleh paten. Nah apa itu Pure Art atau Start of Art? Nah, ini bahasanya baku ya. State of the art adalah konsep yang digunakan dalam proses menilai dan menegaskan langkah baru dan inventif ya, dan merupakan sinonim dari ungkapan Pure Art. Kayaknya kata-katanya susah, tapi kalau lihat slide berikut nanti kita ternyata itu gitu ya. Nah kita lihat. Nah kita sudah sering ya minum dengan pipet lurus. Nah pipet lurus ini itu kalau untuk orang sakit kan ditekuk ya, dia kan baring terus harus ditekuk, itu biasanya macet pas disedot ya. Nah sehingga inovator, jadi orangnya itu membuat inovasi. Jadi bagaimana pipet itu bisa ditekuk dengan cara dibuat cincin-cincin ya, sehingga ada pipet tekuk. Nah itu untuk minum enggak macet begitu. Ada yang kedua, resleting ya. Resleting itu zaman dulu sebelum ada YKK itu melorot ya. Jadi dulu pernah ada guru resleting melorot, teman saya yang cewek-cewek duduknya di depan cekikian. Gurunya nanya, ada apa kok ketawa? Maaf Pak, resleting Bapak melorot. Itu karena nggak pakai YKK. Nah YKK membuat inovasi, resletingnya itu dikasih kunci ya, sehingga kalau diklik sebelah kanan ini, kalau kita klik itu ya, walaupun belum habis diklik itu macet ya, nggak bisa terkunci, nggak bisa melorot. Nah seperti itu. Nah saya dari dua contoh tersebut saya menjadikan paracetamol menjadi Pure Art. Jadi Pure Art itu apa? Yaitu sesuatu, bisa barang, bisa metode yang mempunyai kekurangan ya. Nah, kita rasanya sangat lihe ya kalau melihat kekurangan teman gitu ya. Oh teman saya itu kekurangannya ini, atau atasan gitu ya. Nah, sekarang kita manfaatkan ya, keahlian kita manfaat untuk melihat sesuatu, benda atau metode atau apapun, kekurangannya kita selidiki,
kita pahami, nah kekurangan itu kita perbaiki. Nah seperti itu. Sehingga dari paracetamol kita tahu dia itu sebenarnya bukan obat yang paling bagus. Karena apa? Karena pada pemakaian lama atau dosis berlebih atau ini yang jarang dibahas, atau diberikan bersama obat-obat yang memerlukan enzim yang sama untuk metabolisme. Apa itu enzimnya? GST, glutathione esteranferase. Sehingga kalau misalnya paracetamol diberikan bersama kurkumin atau derivatnya, itu akan bersaing. Nah, sehingga kalau kurkuminnya dosisnya besar, maka metabolit paracetamol yang namanya NAPQI itu akan berinteraksi dengan sel hepar, bukan dengan enzim, karena nggak kebagian. Itulah yang menyebabkan hepatotoksik yang jarang dibahas begitu. Nah, prior lainnya itu apa? Ya. Aspirin ya. Aspirin itu obat yang sangat-sangat laris sekali. Apa kelemahannya? Dia harus dimakan, lambungnya harus isi, nggak boleh kosong. Kenapa? Kalau kosong nanti mengiritasi lambung ya. Padahal harusnya kalau dari segi absorpsi itu bagus kalau lambung kosong. Tapi karena mengiritasi lambung harus diisi dulu lambungnya. Nah, kelemahan itu yang kita perbaiki, dan saya sudah membimbing mahasiswa PKM berhasil memodifikasi aspirin dengan efek yang lebih bagus, bahkan bisa untuk Alzheimer, dan dia itu tidak mengiritasi lambung. Tamoxifen ini obat anti kanker, di mana dia efek sampingnya katarak, kemudian menopause dan lain-lain. Itu kita perbaiki ya. Nah, untuk kali ini kita akan menampilkan prioratnya adalah azanaptiridin. Apa kelemahannya? Dia adalah genotoksik. Nah, sehingga kalau kita harapkan molekul yang kita desain ini, karena masih baru, itu ada dua kemungkinan. Bisa iya, bisa tidak. Jadi masih mending kalau azanaptiridin itu kan 100% genotoksik jelas. Nah, kalau ini masih 50%, sehingga layak untuk kita carikan dana untuk kita buktikan begitu. Mefloquine itu obat anti malaria yang sudah lama sekali resisten ya. Karena resisten, maka kita bisa membuat molekul baru yang tidak resisten, harus beda strukturnya, tetapi targetnya target mefloquine. Demikian juga dengan derivat penisilin ya. Sudah banyak penisilin yang kuman yang resisten terhadap penisilin, bahkan pasien itu beberapa juga alergi. Sehingga kita perlu membentuk molekul baru, sehingga kalau molekul baru jelas dia tidak resisten karena molekulnya beda. Kemudian alerginya juga kemungkinan juga kecil. Demikian juga dengan INH dan rifampicin ya, yang dia itu anti TB yang sudah banyak yang resisten begitu. Oke. Nah, sekarang kita akan menengok yang azanaptiridin. Nah, jadi saya mendesain DHG 2026 ya sebagai tironin kinase inhibitor untuk anti leukemia ya. Nah, kita lihat tirosin kinase di sini adalah target yang efektif ya untuk berbagai kanker. Kemudian di sini adalah azanaptiridin tadi itu untuk leukemia ya. Namun ya dia itu genotoksik. Nah, jadi di sini desain ini akan membuat molekul baru ya, boron HPA gamma ya, yang lebih baik ya, dan lebih aman terhadap azanaptiridin. Nah, material dan metode, jadi molekul yang kita sintesis desain ini ya, kemudian ada target ya, targetnya 5 LMA ya, kemudian ini kompleksnya dengan PDB ya. Jadi di sana sudah ada azanaptiridinnya. Nah, molekul yang kita desain seperti ini, tampak di gambar ini. Jadi boron, mengandung boron ya, boron. Ya, boron. Jadi sebenarnya boron ini itu saya desainkan untuk BNCT sebenarnya ya. Tapi untuk biasa juga boleh bisa. Jadi BNCT itu boron neutron captor terapi ya. Jadi obat ini masuk ke tubuh pasien, kemudian ditembak dengan neutron ya.
Jadi di radio ditembak dengan neutron, kemudian nanti mengeluarkan sinar alfa dan litium. Nah, sinar alfanya itu yang akan membunuh sel darah putih ini. Sebenarnya ini terinspirasi dari proyek ya. Jadi teman dapat proyek 500 miliar ya. 500 miliar ya. 500 juta atau miliar ya? 500 juta ya. Nah, jadi dia membuat PNCT ya. Jadi Fakultas Farmasi ada grup besar dapat proyek 500 miliar ya, 500 miliar, setengah triliun. Ya, antara 500 miliar. Pokoknya kalau bangun gedung itu dapat 7 gedung kira-kira, lantai 8 di farmasi ya. Saya lupa miliar atau triliun ya, miliar ya, 500 miliar. Nah, tapi alhamdulillah karena ada sesuatu tidak jadi ya. Nah, saya iseng-iseng desain untuk BNCT. Nah, softwarenya ini mungkin sudah pada tahu ya, karena dulu saya pernah ngisi ya. Ada Yasara, Marvin, Plan, Ming, NPP, CMC. Nah, Moe-nya nggak kita pakai sekarang ya. Kita pakai Lictus. Nah, jadi untuk mendesain itu yang pertama adalah harus targetnya itu harus valid ya. Target itu harus valid. Nah, beberapa jurnal itu kadang-kadang, jadi kalau para peserta ini nengok jurnal, coba perhatikan yang pertama validasi. Metodenya tervalidasi enggak? Nah, validasi di sini biasanya parameternya adalah RMSD di bawah 2 angstrom. Meskipun ada jurnal yang mengatakan di bawah 3 masih valid ya. Kalau kepepet sekali udah susah gitu ya nggak apa-apa dipakai mengacu ke jurnal di bawah 3. Tapi yang lazim itu di bawah 2 angstrom begitu. Nah, caranya PDB ya, PDB dalam RCSB yaitu 5 LMA itu kita download ya. Kita download, kemudian kita kalau dia banyak chain kita ambil satu aja. Karena itu identik ya, polimer. Jadi kita ambil monomernya aja, kemudian yang tidak perlu kita hilangkan seperti air ya. Air dan molekul-molekul yang dipakai untuk pembentukan PDB di lab basah itu kita hilangkan. Kita tinggal target dan obatnya. Nah, obatnya itu azanaptiridin yang tadi targetnya aja adalah tirosin kinase tadi ya. Nah, kemudian kita preparasi, kemudian yang pertama ini protein sama replikan kita pisahkan dengan Yasara. Kemudian replikannya kita buat 10 konformasi dengan Marvin dengan energi yang berbeda. Kemudian nanti kita dopingkan. Kemudian biasanya kalau beruntung skor terendah terstabil itu valid otomatis. Tapi ada kalanya tidak beruntung, jadi harus kita hitung yang lain ya. Nah, yang tidak paling stabil, tidak paling minus, kita hitung juga. Nah, jadi kalau ada berarti kita valid juga. Nah, enaknya di plan itu kebiasaannya yang paling minus langsung valid. Kalau di Moe yang berbayar 50 juta setahun itu acak ya. Jadi maksudnya langsung dihitungkan RMSD, jadi tinggal milih gitu. Jadi tidak selalu skor terstabil yang paling kecil RMSD, karena yang dipentingkan adalah pose ya. Nah, mungkin sudah pada tahu ya RMSD itu. Nah, jadi ibaratnya kalau ada molekul terdiri dari 5 atom, nah 5 atom itu diambil kemudian nanti dikembalikan. Nah, misalnya nomor atomnya itu saya kasih nama A, B, C, D, E. Nah, A asli ya, dan setelah diambil itu A aksen ya. Jadi A aksen, B aksen itu kan jarak, ada jarak. Nah, itu yang dihitung nanti lewat Yasara itu harus root mean square deviasi ya. Jadi di akar nanti deviasinya tadi dikuadratkan, kemudian di rata-rata, kemudian di akar. Itu harus lebih kecil dari 2 angstrom. Kemudian untuk BHG 2026 itu diperlakukan sama, yaitu seperti halnya di validasi tadi, itu pH-nya dibuat pH 7,4 kalau untuk oral. Kalau untuk kulit disesuaikan dengan pH kulit, misalnya 5 atau 6. Bisa dicari di literatur pH kulit berapa.
Nah, ini salah satu kelebihan Plain adalah ada penyesuaian pH karena dibantu dengan Marvin. Jadi Marvin Scat ini bisa kita atur pH-nya. Kalau setahu saya kalau dokeng yang lain, Autodoc misalnya, kayaknya nggak ada penyesuaian pH begitu ya. Nah, sehingga nanti diperlakukan sama, kita hanya bedanya dengan validasi hanya ligan. Kalau dalam validasi, ligannya itu diperoleh dari referen ligan, dijadikan 10 konformasi dengan energi yang berbeda. Sedangkan kalau uji molekul ligannya, ya ligan molekul BHG 2026 nanti. Nah, ini validasinya ya, hasilnya. Ini yang kuning, yang kuning itu setelah diambil, yang coklat aslinya. Nah, setelah dihitung ternyata 0,3847 angstrom. Jadi valid. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan target ini untuk mendesain molekul kita. Nah, jadi RMSD-nya 0,3847 angstrom. Nah, BHG 2026 itu kalau kita dokengkan, nah ini apa? Ternyata hasilnya dari skor dokeng rata itu asanaptiridin itu minus 105 ya rata-ratanya. Kemudian kalau BHG 2026 atau MH 2026 itu minus 111 ya. Minus 116 ya, 0,6065. Ini dari segi sepintas sudah diketahui bahwa dia jauh ya, selisih 11 poin ya, 11 poin. Dan ini setelah kita uji dengan uji statistik ternyata berbeda bermakna. Ada perbedaan bermakna dengan kesalahan 1%, bahkan berani dengan 1/1000 begitu. Nah, di sini uji statistiknya ya, uji T ya, uji T. Jadi uji T itu ini apa namanya? Sudah saya buat template rumus sehingga tinggal memasukkan rata dan standar deviasi. Nah, hasilnya adalah harga mutlak T hitung ya. Jadi masih ingat uji T. Uji T itu untuk membedakan dua rata ya. Yang dimasukkan adalah rata dan standar deviasi. Di sini setelah dimasukkan, yang dihitung adalah harga mutlak ya. Bukan harga, karena kalau dibalik nanti minus ya. Jadi yang dihitung adalah harga mutlak. Nah, harga mutlak di sini 17,12 lebih besar dari T tabel ya. Jadi kita lihat tabel statistik T tabel di sana dengan kesalahan 0,01 itu T tabelnya 2,88. Karena angkanya 17 jauh sekali sehingga kalau ada tabelnya itu kita bisa berani mengatakan dengan alfa 0,001 ya. Jadi 1/1000 ya. Nah, jadi sangat bagus. Nah, ini kalau disandingkan. Nah, jadi dalam molekular dokeng itu perbedaannya dengan HKSA ya. Mungkin udah belajar HKSA ya, hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Itu kan kerangkanya harus sama ya. Kalau desain berdasarkan HKSA, yang terbaru adalah HKSS ya. Saya nanti malam ada kelas HKSS ya. Tadi ada dari mana? Tadi Unsud ya, Pak. Saya mau ikut nanti malam boleh. Tapi udah ketinggalan satu, ada rekamannya. Kalau mau silahkan. Nah, jadi nanti malam itu jam 7 ada HKSS namanya. Jadi HKSS itu hubungan kuantitatif struktur dan skor dokeng. Itu suatu inovasi. Kenapa? Kalau HKSA itu kita butuh database molekul yang harus kita sintesis dan kita elusidasi strukturnya. Misalnya 10, taruhlah 10 aja misalnya 10. Itu harus disintesis dan harus dielusidasi struktur. Kemudian apa? Harus diuji aktivitasnya baik dengan hewan coba atau in vitro ya. Dan itu butuh waktu, butuh tenaga. Dengan adanya HKSS, buku yang saya buat ya, itu masih bisa diperdebatkan karena belum ada ya. Jadi kalau cari di literatur HKSS itu kayaknya yang ketemu ya buku saya ya. Ya, dengan HKSS kita nggak perlu mahal-mahal. Kita cukup mendesain atau membuat database kerangkanya sama. Kita buat database, kemudian kita uji skor dokengnya. Kita dokengan terhadap targetnya tapi harus tepat ya. Jadi
Sehingga apa? Sehingga HKSA tadi, hubungan kuantitatif struktur aktivitas, itu kita buat inovasi menjadi aktivitasnya bukan IC50 atau ID50, tetapi skor docking. Dan itu sudah pernah saya buktikan untuk mendesainkan molekul rekan atau dulu dosen saya, terus menjadi rekan waktu saya sudah jadi dosen di farmasi UGM. Dan itu terbukti. Jadi ceritanya begini, teman saya menemukan isolat 2 senyawa dari suatu tanaman, dan itu kebetulan kerangkanya sama, kemudian diuji anti kanker. Loh, ada efek tapi kok tidak memuaskan. Terus saya tawarkan, bagaimana kalau itu saya HKSS, saya desainkan molekul biar menjadi lebih bagus. Nah, kemudian saya desainkan dengan HKSS dengan kerangka tadi. Saya buat database dengan kerangka tadi, databasenya banyak gitu, yang penting kerangkanya sama. Saya dockingkan, kemudian saya hitung deskriptor atomik sama molekuler, kemudian saya HKSA dengan HKSS dengan HKSA, jadi dengan bil kisar, ya. Jadi yang biasanya IC50 atau ID50 itu saya ganti dengan skor docking. Nah, terdapat persamaan garis, terus saya desainkan molekul. Nah, waktu itu kalau nggak salah butuh asam karboksilat dengan C-nya 12 kalau nggak salah. Kemudian bahannya dibeli, disintesis, kemudian diuji, ya, disintesis, dielusidasi, diuji. Ternyata menjadi lebih poten, ya, jauh lebih poten dibanding senyawa yang asalnya dari tanaman tadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam docking, jadi tadi kalau dalam HKSA itu kerangkanya harus sama. Kalau di sini apa yang harus sama? Molekul saya dan molekul ini asanaptiridin jelas beda. Tapi ada kesamaannya. Apa kesamaan? Kesamaannya adalah asam-asam amino dari target yang diikat oleh molekul itu sebagian besar sama, begitu. Itu dalam docking seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang kiri itu redocking, ya. Jadi validasi tadi asanaptiridin, yang kanan itu adalah BHG 2026 ya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita buat tabel dengan link plot seperti ini ya, ternyata ada kesamaan 13 ya. 13 asam amino ya. Nah, kadang-kadang ada yang sama ikatan hidrogennya seperti leusin 495 ya. Kemudian ada isoleusin 510 ya. Nah, yang lain ini berbeda jenis ikatannya. Tapi secara keseluruhan itu skor dockingnya lebih minus yang BHG 2026. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk apa? Untuk prediksi, nanti kita akan memprediksi dengan membandingkan asanaptiridin dan BHG 2026 dengan PKCSM, atau bisa juga dengan Swiss Atme ya, dengan Swiss Atme. Sehingga apa? Kalau di sini kalau dilihat dari toksisitasnya itu yang asanaptiridinnya itu 2,208 mol per kilogram. Sementara kalau yang BHG 2026 itu 2,045 ya. Dari segi mol lebih kecil ya. Lebih kecil LD50-nya. Tapi kalau setelah dihitung gram ya, molnya dijadikan gram, itu ternyata beda ya, beda tapi masih aman gitu. Karena apa? Ini berarti toksisitasnya atau LD50-nya itu per kilo 6.901 gram. Berarti ini per kilo. Kalau badan manusia 50 berarti kali 50. Jadi aman, tidak mudah meninggal gitu kan. LD50-nya aman. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya berdasarkan docking itu BHG 2026 itu lebih poten sebagai anti kanker atau anti leukemia dibanding asanaptiridin, dan itu layak untuk bisa diajukan. Kalau misalnya IDERA mau mengajukan proyek yang agak gede gitu, saya di belakang layar nanti bersedia membantu ya. Jadi dan nanti akan kita pancing dengan kenapa kok bisa molekul itu muncul dari mana. Nah, kalau nggak ditanya nggak akan saya kasih tahu. Tapi kalau ditanya nanti saya kasih tahu
ya. Jadi saya lebih senang kalau apa namanya ada yang bertanya begitu ya, ada bertanya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan enggak? Kok bisa dapat molekul kayak gitu, itu ceritanya gimana? Nah, udah saya pancing ini. Soalnya kalau enggak ditanya ya, jadi supaya tidak membosenin, kita pending sebentar presentasinya, kita buka diskusi ya biar banyak ini masukan. Silakan. Ada pertanyaan? Kepada Faruko. Monggo. Silakan Hamzah. Ya, silakan. Ada Muhammad Hamzah. Bisa menyalakan mikrofonnya. Iya, Muhammad Hamzah, silakan. Dengar suara? Dengar, ya, kedengaran. Silakan. Saya bertanya mengenai refligan sama dengan yang obat yang kita akan docking. Tapi kepikiran begini sih, Pak. Bagaimana? Setiap ikatan itu akan mempengaruhi efektivitas atau efek samping ya. Betul. Apakah hanya melihat skor docking yang minus atau bagaimanapun nanti dia kalau makin minus ternyata ada lebih efek samping itu bagaimana ya? Lagi kepikiran itu aja sih. Karena kalau misalkan minus 95 terus misalkan kita molekul obat kita misalkan 105 itu kan harusnya lebih baik secara docking, tapi secara metabolisme atau efek samping bagaimana? Sedangkan mengikat sana pasti ada efek metabolismenya. Bagus ya. Oke. Jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi kita skor docking di sini itu skor docking terhadap aktivitas ya. Aktivitas sebagai inhibitor tirosin kinase. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh paracetamol ya, paracetamol. Jadi paracetamol itu kita dockingkan harus lebih bagus, lebih minus dari desain kita harus lebih minus dari paracetamol untuk target aktivitas ya. Di sini saya menggunakan enzim siklooksidinase 2 gitu ya. Nah, untuk efek samping itu harus kita telusuri. Efek samping itu penyebabnya apa? Ya. Jadi hal yang berbeda. Jadi kalau untuk target itu ya untuk target. Kalau efek samping contohnya paracetamol. Efek samping paracetamol itu karena apa? Karena NAPQI metabolit paracetamol itu hasil dari metabolisme yang namanya sitokrom 452E1. Nah, itu menyebabkan NAPQI tadi. Nah, jadi pengalaman saya itu kebetulan enzim tadi itu ada kode PDB-nya. Saya dockingkan. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau aktivitas itu makin minus, interaksi makin kuat, itu makin bagus, makin poten. Kalau untuk efek samping itu makin minus, makin hepatotoksik ya. Makanya yang desain saya Algetika atau HP 2009 itu setelah kita dockingkan itu kurang stabil dibanding paracetamol, sehingga apa? Sehingga tidak disukai enzim pemetabolisme hepatotoksik tadi. Nah, sehingga untuk hal ini kita harus telusuri efek sampingnya itu penyebabnya apa. Nah, kalau ketemu target reseptornya, baru kita dapat dapat melakukan analisis. Tapi di sini menurut saya kita kerjakan langkah pertama dulu. Dia harus beda molekulnya dari asanaptidin. Karena apa? Jelas dengan molekul yang berbeda kemungkinannya akan berbeda responnya. Dan efeknya kalau bisa harus lebih baik ya, lebih poten, lebih minus. Nah, seperti itu. Ada lagi? Bagaimana Hamzah? Ya, contoh yang lain, efek samping aspirin ya. Aspirin itu kan kelemahannya, efek sampingnya kan mengiritasi lambung.
Nah, sehingga apa? Sehingga dokengnya molekul kita yang kita desain itu harus lebih minus ya, supaya lebih poten terhadap target yang sama. Nah, sekarang karena penyebabnya iritasi lambung, maka kita lihat aspirin itu kenapa kok mengiritasi lambung? Kalau kita lihat strukturnya itu karena ada asam karboksilat, COOH di sana ya. Nah, COOH-nya itu penyebabnya apa? Yaitu asam, sifat asam dari COOH. Sehingga apa? Sehingga itu kita ganti isosternya ya. OH-nya kita ganti dengan yang tidak asam ya, dengan derivat NH2 ya. Nah, itu ada PKM ya, saya bimbing PKM dan alhamdulillah bisa berhasil sampai di uji in vitro. Sintesnya udah berhasil ya, dan itu harapannya nanti bisa ditindaklanjuti begitu ya. Nah, yang lain lagi apa? Nah, jadi efek samping itu hal yang berbeda dengan aktivitas. Jadi kita harus mencari lagi. Nanti kalau misalnya sudah diuji, kemudian efek sampingnya bisa kita lanjutkan lagi untuk memperbaiki kalau memang membuktikan dia efek sampingnya sama atau lebih buruk dari asanaptiridin. Nah, begitu. Ada lagi pertanyaan? Ini ada yang Bapak dari iya. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Aniliani Hasana, saya dari Universitas Jenderal Sudirman. Tadi dikirim undangan oleh Pak Hari tadi untuk mengikuti. Jadi saya izin dua pertanyaan, Pak. Oh, silakan. Okay. Saya tadi udah izin untuk keluar boleh katanya, boleh, jadi saya izin Pak Awan tadi ya. Alhamdulillah. Gimana? Izin Pak, mungkin pertanyaan pertama, kalau dalam HKSA yang saya ketahui kan menggunakan deskriptor elektronik, sterik, dan lipofilik. Apakah ketiga parameter ini masih menjadi parameter utama dalam era AI dan machine learning untuk drug design? Kemudian apakah HKSS ini juga menggunakan tiga deskriptor yang sama? Itu pertanyaan pertama saya, Pak. Kalau pertanyaan yang kedua, ingin bertanya bagaimana cara mengkorelasikan antara skor docking dari HKSS dengan aktivitas dari biologi seksual, Pak. Karena kadang tidak semua senyawa dengan skor docking terbaik menunjukkan aktivitas in vitro atau in vivo yang paling tinggi. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Biasanya kalau saya webinar, kalau yang bertanya bagus itu tak kasih buku ya. Buku saya sebenarnya masih ya. Nanti kalau berminat japri aja. Ya, jadi begini, pertanyaannya bagus sekali. Nomor 1 tadi deskriptor. Nah, betul sekali ya. Jadi deskriptor yang ada di buku-buku itu adalah seperti yang ada di buku Prof. Seswandono dan buku-buku luar negeri juga, itu deskriptornya dibagi 3 ya. Elektronik, sterik, dan lipofilik, benar kan? Nah, kalau Anda lihat buku-buku itu berhentinya di mana? Berhentinya di persamaan garis. Tidak pernah bisa mengusulkan molekul baru. Kenapa? Ya memang susah, saya juga susah. Kalau ada persamaan garis dengan ketiga deskriptor tersebut, maka akan susah kita mendesain molekul baru. Kita bayangkan misalnya, jadi persamaan garisnya hanya bisa menjelaskan misalnya, oh di situ ada faktor log P. Kalau log P-nya bagus, berarti molekulnya bagus. Nah, terus bagaimana memodifikasi yang log P-nya bagus? Jadi agak susah, saya jujur aja susah ya. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan deskriptornya baru, yaitu apa? Atomik dan molekuler ya. Deskriptor atomik dan molekuler, sehingga kita menghitung deskriptornya bukan sterik. Nanti atomik dan molekuler itu juga ada yang di situ itu log P-nya ada, tapi kita kelompokkan menjadi bukan lipofilik tapi deskriptor molekuler ya, molekuler. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya persamaan garis mengandung muatan. Deskriptor atomik yaitu muatan. Misalnya muatan di C1 misalnya. Oh, di C1 itu kalau mau bagus harus positif. Oh, berarti harus kita susupi atau substituennya harus penarik elektron. Jadi kita punya tabel penarik elektron dan pemberi elektron. Ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi dulu ada dosen farmasi,
yang S3 di Belanda, di Amsterdam, di Vrije University, itu memodifikasi turunan kurkumin. Di C4 dimodifikasi, dimasukin gugus-gugus. Hasilnya tidak ada yang lebih bagus dari kurkumin. Setelah saya analisis dengan HKSA, ternyata apa? Berdasarkan persamaan garis itu kebalik. Harusnya gugus itu dimasuki penarik elektron. Beliau masukin semuanya, ada 12 molekul dimasukin pemberi elektron. Sehingga apa? Sehingga EED50-nya lebih besar dari kurkumin. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua tadi, jadi HKSS itu hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Nah, mungkin saya perlu share screen tadi malam kuliah saya share screen-nya. Supaya paham, jadi apa namanya, nanti malam masih ada sebenarnya. Jadi kalau yang mau ikut dengan senang hati, nanti saya kirim video yang rekamannya saya kirim, terus Anda bisa ngikuti. Masih 4 kali lagi kuliah ya, tiap malam jam ini kelas online HKSS ini. Nah, ini tadi malam saya kasih kuliah nih, dasar logika HKSS. Jadi harus pakai logika gitu ya. Mudah-mudahan kelihatan share screen saya. Terlihat Bapak. Nah, dasar logika guys. Skodokeng erat kaitan dengan potensi senyawa terhadap target tertentu. Setuju nggak kalau skodokeng itu erat kaitan dengan potensi senyawa terhadap target tertentu? Saya yakin nggak ada yang membantah. Yang kedua, lapatinid ditemukan berdasarkan molekul dokeng. Jadi sudah ada bukti bahwa dokeng itu bisa untuk menemukan obat. Yang ketiga, ada hubungan kuantitatif antara struktur molekul dan skodokeng. Ini yang akan kita kerjakan. Jadi struktur molekul dan skodokeng dari 1 dan 2 bisa disimpulkan nanti ada hubungan antara struktur dan skodokeng. Kenapa? Karena skodokeng di sini sebenarnya sama dengan HKSA. Bedanya apa? Kalau HKSA aktivitasnya itu bentuknya ED50 atau EC50, tetapi kalau skodokeng parameternya adalah skodokeng, karena skodokeng yang berikut ini ya, ini nomor 4 ini ada hubungan kualitatif antara skodokeng dan ED50. Nah, jadi ingat di sini hubungannya kualitatif. Jadi nggak bisa dibuat persamaan garis, tapi kalau yang nomor 3 bisa dibuat. Nah, di sini kita perhatikan ya. Jadi ada paracetamol, ada desain saya 2 ini, Algetika dan MH 2011. Ini skodokengnya -67, -85, -95. Nah, skodokeng terhadap enzimnya, enzim sitokrom, -61, -55, -55. Nah, tadi saya katakan ini adalah pemetabolisme menjadi napi, sehingga di sini paracetamolnya lebih stabil, makanya hasilnya menjadi kurang hepatotoksik yang HP dan MH. Sebaliknya yang untuk aktivitas itu ED50 itu skodokeng paracetamol ED50-nya 91, kemudian HP 58, MH 11. Kalau Anda perhatikan di kolom ini skodokeng dan ED50 ada hubungan, tapi hubungannya nggak bisa dibuat persamaan garis. Hubungannya adalah kualitatif, di mana makin minus ternyata makin poten. Nah, jadi seperti itu. Begitu, ada pertanyaan? Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Atau masih ada yang boleh. Kalau belum jelas bisa ditanyakan tadi penjelasan saya, silakan. Ada pertanyaan? Saya pancing tadi kok nggak ada yang nanya ya. Kok bisa desain molekul itu kan kita butuh molekul baru. Nah, padahal udah saya pancing loh, nggak ada yang nanya. Kok bisa ujuk-ujuk molekul itu datang dari mana? Kok bisa dari langit? Enggak, itu ada ceritanya, tapi nggak ada yang nanya. Silakan kepada Profesor Haidi kalau bertanya dalam hati ini Bapak. Takutnya saya lewat.
dari mana itu dari mana itu dasar itu ada juga dasar dari itu juga Bapak dari dari penentuan dari targetnya targetnya gitu gitu Pak. Iya, jadi gini, jadi itu berdasarkan pengalaman. Jadi pengalamannya gini. Jadi saya baru 17 tahun ya, baru 17 tahun pengalaman ya, sehingga apa? Itu dimulai dari pengalaman saya membentuk molekul baru. Molekul baru itu yang namanya algetika. Nah, algetika itu prinsip reaksinya itu menghubungkan molekul ya. Molekul yang mengandung N ya, bagusnya N primer dengan C. Nah, sehingga kalau kita apa? Mungkin saya izin share lagi ya supaya bisa dipahami. Nah, jadi ini desain yang tadi ya. Jadi pertama kali itu sebenarnya saya punya molekul ya, desain saya itu molekulnya seperti ini. Ini ya. Kelihatan ya. Jadi pengalaman saya dari dari penasaran ya. Itu kalau yang pernah nonton video saya. Jadi paracetamol ininya itu CH3 ya. Saya ganti isosternya NH2. Tapi di perjalanan sama Allah yang Maha Pengasih itu saya dibelandangkan reaksinya menjadi ini seperti ini. Nah, saya pertama saya punya pengalaman membentuk senyawa ini. Jadi di sini nyambung ya. Jadi nyambung yang punya ini, yang punya N ya, N. Yang punya N dan C ya. Nah, CO-nya ini saya ambil dari urea. Jadi urea. Nah, jadi saya mempunyai pengalaman bikin molekul kayak gini. Nah, kemudian apa? Kemudian dari pengalaman itu kita tambah. Bagaimana kalau ini tambah satu lagi? Ternyata lebih bagus lagi tadi yang EMA 2011 tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya punya pengalaman mereaksikan ya, yang seperti juga, tapi bukan dengan urea, tapi dengan boron ya, B2O3. Nah, B2O3 sehingga baru dua itu sebenarnya. Dari dua itu bisa saya buat banyak sekali molekul ya, molekul. Yang penting cari molekul yang memenuhi syarat tadi ya. B2O3 kita reaksikan dengan apa? Dan itu sudah saya sintesis ya. Yang B2O3 itu dulu pesanan sebenarnya, pesanan dari USU. Jadi dari USU itu namanya Pak Denny itu bilangnya gini, Pak Hari, saya mau bimbing tesis katanya. Bisa nggak Pak Hari didesainkan molekul? Oh bisa, bisa saya buat, bilang gitu kan. Nah terus sekalian Pak Hari, sekalian gimana? Disintesis katanya, disintesis. Nah sehingga Sehingga saya sinteskan, kemudian diuji anti kankernya dan bagus gitu ya, bagus. Waktu itu mau dikasih nama boron USU, saya bilang, itu mau tak bikin buku boron Hawagama. Jadi kalau bisa pakai atau itu. Jadi ada di jurnal boron Hawagama atau boron USU gitu. Jadi kita kalau mendesain molekul itu sebaiknya satu langkah reaksi ya. Jangan banyak langkah ya. Ada teman guru besar punya ide, terus saya buatkan dokengnya bagus gitu kan, terus disintesis. Ternyata apa? Enggak satu langkah, 7 langkah. 7 langkah itu kalau ditawarkan investor terus susah itu begitu ya. Jadi kalau bisa desain molekul itu satu langkah. Ini satu langkah ini reaksinya. Nanti pakai mudah-mudahan ada waktunya ya, kita diskoneksi. Ya, jadi dikoneksi di sini, diskoneksi ya, diputus. Nanti menjadi B2O3. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa sekalian untuk BNCT ya. Ini tadi yang molekul ini yang bukan yang 2026 ya, yang 2026 ini ada dua, jadi dua benzen seperti itu.
Nah itu ada pertanyaan lagi? Stop sharing. Silakan kalau ada. Nanti saya dikasih tahu ya waktunya masih berapa gitu ya. Karena masih ada cara ya, cara bikin paten, cara daftar. Ada pertanyaan? Ini jadi saya ini Bapak jadi penasaran kalau Mbak Hari dengan 17 tahun pengalamannya ya Iya. bisa akhirnya mendesain molekul yang kemudian cek gitu ya Pak ya bagaimana kalau buat kami ini Pak yang mungkin pengalaman itu kalau misalnya menemukan ya pada akhirnya mana ya senyawa yang bisa sebagai kandidat obat untuk kanker atau penyakit tertentu triknya bagaimana Bapak apakah kita kesamaan strukturnya dengan obat-obat yang selama ini sudah ada di pasaran gitu atau seperti apa Pak Hari? Oke. Jadi yang pertama adalah modalnya adalah bisa sintesis. Nah, di sini orang kimia punya modalnya kuat sekali itu ya. Kalau farmasi itu kan tidak semua senang sintesis ya. Kalau kimia rasanya sintesis itu makanan sehari-hari ya. Nah, jadi yang pertama itu syaratnya adalah bisa mensintesis molekul baru. Dan itu bisa banyak sekali ya. Jadi bisa diambil dari beberapa pelajaran misalnya pengen molekul apa. Yang satu langkah aja reaksi. Nah, jadi setelah molekul baru itu didesain ya. Jadi kalau saya yakin di kimia ada mata kuliah ini ya desain sintesis ada nggak? Sintesisnya ada ya, sintesis organiknya itu tinggal dibalik ya. Jadi kalau kita mensintesis sesuatu itu kalau desain sintesis itu dibalik ya. Jadi dibalik jadi ke kanan itu ke kiri. Jadi diputus ya. Diskoneksi. Jadi kalau dari diskoneksi itu nanti kita bisa jadi kalau kayak tadi ya. Kayak tadi misalnya boron tadi atau BHG 2026 tadi kan strukturnya itu. Nah itu kan sebenarnya dari sintesis itu kan bisa didiskoneksi. Jadi sintesis dan desain sintesis ini bolak-balik. Jadi kalau yang sudah bisa sintesis itu tinggal dibalik nanti berarti kalau saya desain ini berasal dari ini dan ini. Jadi usahakan satu langkah reaksi. Nah setelah ketemu molekul baru itu jangan khawatir dia itu tidak punya efek, pasti punya efek ya. Nah sehingga bahkan molekul yang saya desain tadi itu kalau saya masukkan ke pas online ya. Jadi saya demokan, saya share screen ya. Jadi saya ingin memberitahu sebenarnya bisa untuk apa saja molekul yang saya desain untuk anti kanker tadi ya. Jadi caranya, nah kan tadi seperti ini ya ini. Nah ini jadi kalau molekul baru kita select all, kemudian kita edit, kita copy sebagai smile ya, copy sebagai smile. Nah kemudian kita masukkan ke pas online ya, ke pas online. Nah jadi kita login dulu ya. Ini saya karena udah login ya. Nah, nanti kita masukkan di sini ya, dimasukkan di sini. Nah ini yang saya prediksi tadi. Nah, kemudian apa? Kemudian kita get prediction. Nah kemudian jadilah ini. Nah, banyak sekali. Nah di sini masuk ilmu hanya sekelumit ya, hanya setitik ilmu bioinformatika ya. Nah ini PA itu kalau lebih gede dari 0,7 itu kemungkinan ini sudah diteliti dan itu cocok dengan dengan uji in vivo atau in vitro. Saya membimbing belasan mahasiswa di Wahid Asim itu saya kalau docking nggak asal docking. Jadi misalnya
kayak apa? Kayak iklan apa itu? Bayi kok untuk coba-coba itu ya. Jadi jangan dicoba-coba ya. Bayi kok dicoba-coba. Ini juga dongengnya jangan coba-coba, tapi pakai ilmu pass on dan string. Nah seperti ini ya, kita contohnya. Di sini PA-nya salah satu yang sudah saya buktikan adalah ini. Ubiquinol cytochrome C reductase inhibitor. Apa itu? Awalnya saya nggak tahu. Nah ini dimasukkan ke string ini ya. Jadi ini senyawanya. Jadi inhibitornya apa? Inhibitornya nggak usah ikut protein. Jadi ini targetnya. Targetnya ini yang kita copy. Ya. Targetnya ini kita copy. Kemudian kita buka string ya, string. Buka string. Kemudian kita search di sini. Kita masukkan ini nama protein tadi. Kemudian kita search. Nah, kita search seperti ini ya. Nah, di sini nanti akan ada kita continuous ya, kita pilih salah satu ya. Ya, jadi ini hanya contoh ya, hanya contoh. Makin rajin apa nyoba makin nanti. Nah, seperti ini. Jadi ternyata targetnya tadi itu terhubung di banyak ini ya, banyak target ya, banyak target. Nah, kemudian kita analisis di sini. Nah, ya, saya belajar hanya sebatas untuk desain molekul, karena bidang saya adalah desain molekul. Nah, di sini usahakan ketemu yang namanya KEGG Pathway ya, Kyoto Encyclopedia Gen and Genome. Nah, di sini kalau kita lihat itu ternyata ada terhubung, jadi protein tadi hubungannya dengan molekul tadi itu terhubung dengan protein yang namanya Alzheimer. Jadi penyakit Alzheimer. Terus kita cari Alzheimer itu apa? Terus kita cari kode PDB-nya, terus kita validasi, terus kita buktikan. Oh ternyata dia itu bagus untuk Alzheimer. Nah, jadi sebenarnya obat itu atau molekul itu banyak sekali efeknya ya. Nah, tinggal nanti sampai, jadi usahakan yang di atas 0,7. Ini kayak peroksida. Peroksida ini antioksidan ya. Peroksida inhibitor. Ini peroksidase inhibitor. Ini suatu antioksidan. Bisa kita buktikan ya. Jadi saya membimbingnya seperti itu di Vitasim ya. Tapi di farmasi saya nggak pernah bimbing karena nggak ada yang tertarik ya. Jadi saya juga sedih ya. Saya di farmasi nganggur, nggak pernah bimbing mahasiswa. Di tempat lain banyak yang berminat. Nah, ternyata banyak ini ya, banyak yang PA-nya di atas 0,7 sehingga termasuk molekul saya yang MH2 2011 itu bagus sekali untuk Alzheimer ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang penting kita punya molekul baru dulu ya. Dan sampai ke sintesis supaya nanti kalau kerjasama dengan farmakologi, orang farmakologi kita udah punya molekulnya ya. Tapi kalau hanya bentuk desain kita perlu orang sintesis. Nah, orang sintesis ini kalau saya kesulitan ya. Kenapa? Teman-teman saya yang suka sintesis banyak proyek, saya nggak kebagian. Kapan lagi saya bisa buktikan molekul desain saya, sehingga saya belajar sintesis untuk desain saya aja. Saya tidak melayani sintesisnya desain orang lain ya, hanya desain saya sendiri begitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi coba nanti berkreasi satu molekul yang mudah disintesis, syukur-syukur bisa randomnya di atas 90 ya, supaya jadi kandidat obat yang baik begitu ya. Nah, mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih. Silakan mungkin untuk ada mahasiswa dari kampus dari Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, ada Muhammad Hamzah.
Silakan. Izin bertanya lagi. Ya, Nah, silakan. kalau misalkan saya tuh pernah gini Pak, kan baru pakai white brush ya. Kalau misalkan saya pakai kemarin itu kok saya nyoba pakai Swiss yang target itu Pak. Ya, gimana? Kira-kira apa sih namanya kan itu misalkan punya saya kemarin coba di terus masukin ke Swiss target itu. Heeh. Apakah yang white sama Swiss target itu sama-sama aja karena lebih menarik yang Swiss target sih Pak. Iya, iya. Itu menurut Oke. Swiss target itu bagaimana? Ya, jadi Apakah masih bisa yang seperti ya. Jadi kalau jujur saya belum pakai ya Swiss target, belum sampai. Jadi sebenarnya software itu masing-masing punya kelebihan kekurangan. Jadi yang penting begini, kalau misalnya pakai Swiss target nanti sampai ke pembuktian ya. Jadi kalau misalnya ke Swiss target sampai ke pembuktian paling tidak dari hasil dockingnya lebih bagus dibanding, harus ada pembandingnya kalau bisa obat yang sudah eksis gitu ya. Nah, kemudian nanti baru kita buktikan di uji preklinik begitu. Jadi kalau saya lebih senang pembuktiannya itu sampai di uji preklinik atau uji hewan ya. Karena banyak teman-teman, atau bukan banyak tapi ada teman yang hobinya itu teori gitu. Jadi kalau saya dan selalu berargumentasi, software Pak Hari error macam-macam ya. Termasuk waktu saya desain anti covid ya. Jadi waktu saya desain anti covid itu molekul pose yang saya simpan ya itu besoknya lari. Nah teman saya bilang, oh softwarenya error, enggak error ya. Lalu saya ikat sehingga tetap valid. Besoknya tak tengok tetap valid karena saya ikat. Nah di sini saya belum bisa menjelaskan kenapa pose molekul yang saya simpan kok bisa berubah. Nah saya hanya meyakini bahwa molekul itu benda hidup. Kenapa? Karena ada gerakan pegas dan gerakan punter terbukti dengan spektra inframerah. Jadi kembali ke masalah tadi, itu yang paling penting adalah apapun softwarenya kita buktikan sampai kita sintesis, sampai kita uji preklinik, nah begitu, atau in vitro begitu. Bahkan bagus itu ya, kalau bisa saya sarankan juga Mas Hamzah, kalau bisa buka webinar. Nanti saya mau ikut karena jujur saya banyak belajar dari peserta ya. Mungkin kalian nggak percaya ya. Saya tahun 2005 itu mutasi ke UGM dari Fakultas Kedokteran UNAN Andalas ya. 2005 saya mutasi ke UGM. Saya beli komputer, nggak bisa ngidupin komputer. Nggak percaya kan? 2005 saya nggak bisa ngidupin komputer. Saya minta tolong sama anak saya yang SD kelas 5. Bapak beli komputer nggak bisa ngidupin komputer tuh nggak bisa ya PC. Akhirnya dihidupin sama anak saya. Dari yang nggak bisa ngidupin komputer sampai menemukan obat dengan komputer. Nah jadi saya yakin yang di sini lebih hebat dari saya sebenarnya. Termasuk Mas Hamzah tadi. Jadi saya sangat sarankan kalau bisa sharing ya, buka webinar atau apa sehingga kita bisa berbagi ilmu begitu ya. Jadi lanjutkan saja kalau misalnya sudah punya software. Yang penting nanti ujungnya kita sintesis, karena sebagai orang kimia kita sintesis, kita elusidasi fake itu. Kalau molekul baru bisa kita patenkan. Lebih bagus lagi kalau tadi ada aktivitasnya. Karena sebenarnya molekul yang saya desain, yang alketika, itu sebenarnya bukan molekul baru. Jadi molekul yang saya desain itu sebenarnya sudah pernah ditemukan sama orang kimia, orang Amerika. Namanya Fred Applegate ya. Jadi bukan molekul baru. Tahun 1959 Fred Applegate dari Amerika menemukan molekul baru namanya 1,3-bis parahidroksiurea. Saya tahun 2009 mau mendesain obat menggantikan paracetamol. Desain saya parahidroksifenilurea. Sama Allah dibelandangan jadi molekul yang sama persis dengan Fred Applegate. Apa bedanya? Bedanya saya mendesain molekul untuk analgetik sehingga saya patenkan aktivitas farmakologinya. Kemudian cara bikinnya berbeda. Saya dengan urea, beliau dengan SOCl ya.
Jadi seperti itu. Begitu. Jadi silahkan saja. Jadi yang nama desain itu seni ya, seni. Softwarenya bisa macam-macam ya. Jadi tidak harus dengan pas online, dengan enggak harus ya. Jadi karena suatu seni ya. Bahkan dengan HKSS pun sama-sama software itu nanti desainnya beda ya. Karena desain itu adalah seni ya, seni. Nah seperti itu. Ada lagi? Oh, ada yang chat ya, sebentar. Kita kebaca. Saya di kolom chat belum ada pertanyaan Bapak. Ya, silakan. Apa lagi? Monggo untuk para peserta yang masih ingin bertanya. Atau mungkin Pak Hari bisa melanjutkan kembali. Oke, itu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan jadi tadi udah. Kemudian aktivitas farmakologi itu bisa prediksi ADMET ya, itu dengan Swiss ADME bisa, dengan PKCSM juga bisa ya. Ini kok agak muter-muter apa. Tadi udah kita tutup. Sekarang mungkin cara maten ya, karena kalau uji nanti ya, di luar kompetensi saya ya, nanti kerjasama dengan farmakologi setelah disintesis ya. Jadi disintesisnya tadi kan udah tahu ya, diskoneksinya tadi B2O3 direaksikan dengan tadi naftalen aminonaptol ya, simetris nanti ya. Jadi sekarang saya cara paten aja, pendaftaran paten ya. Cara mengajukan paten ya. Tahap paten adalah penulisan spesifikasi ya. Jadi kalau kita sudah punya molekul tadi, itu kita telusuri sudah ada belum ya, bahannya terlalu banyak ya. Saya pernah ikut webinar penelusuran ini banyak sekali. Nanti kalau perlu saya share ya, tapi nggak bisa saya tampilkan karena waktunya terbatas ya. Jadi kita telusuri ya, sudah ada belum molekulnya itu. Nah, walaupun nanti kita akan dibantu oleh Dijen Haki ya. Jadi kalau molekul kita sudah ada, pasti ditolak nanti. Ngajukan paten ini sudah ada gitu ya. Gitu. Kemudian penulisan deskripsi ya. Ini kemudian pembuatan gambar, penulisan klaim, kemudian penulisan abstrak. Nah, tadi sudah ya, tadi mencari teknologi sebelumnya yang dekat ya, prior art tadi. Kemudian menganalisis untuk menentukan perbedaan fitur-fitur intervensi dengan dokumen yang terdekat ya. Nah, jadi sekarang kan udah banyak ya inovasi-inovasi ya. Jadi kayak sepeda udah bisa dilipat ya. Mobil mungkin sudah ada yang bisa dilipat mobil ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi inovasi. Kemudian memutuskan apakah mengajukan permohonan paten atau tidak ya. Karena paten ini kan bayar ya. Jadi saya itu berharap paten saya itu marketable ya, yang laku dijual ya.
bukan yang sekedar paten. Paten itu gampang sebenarnya. Kalau punya paten, yang penting bayar, karena bayar ke negara ya. Paten itu bayar. Jadi kalau bisa kita bayar tapi dapat uang juga ya. Jadi makanya marketable. Sebenarnya molekul saya ini sudah sampai ke investor ya. Jadi yang dibicarakan orang selama ini sebenarnya udah saya lampaui. Saya udah ketemu investor. Tidak menyangka ternyata yang paling susah bukan ketemu investor, tapi bagaimana investor mencairkan uangnya sendiri. Dia punya uang tapi mencairkannya susah banget. Nah itu saya nggak nyangka kalau masalah penemuan obat ternyata ada di situ ya. Sehingga saya sampai sekarang saya sebenarnya masih menunggu pencairan dana dari investor. Begitu investor dananya cair akan dieksekusi. Jadi mohon doanya mudah-mudahan dengan kuliah ini, dengan doa para peserta nanti bisa terlaksana. Karena saya ditugasin untuk, kalau dananya cair, saya ditugasi untuk memimpin riset dan pengembangan khusus obat baru. Sehingga obat-obat bukan hanya algetika tapi kayak tadi kayak untuk membuat inovasi dari aspirin, dari obat-obat yang resisten atau tidak bagus efeknya, itu saya ditugasi itu. Berat memang ya, tapi yang paling berat adalah nunggu dana tidak cair-cair. Nah jadi deskripsi, jadi kita harus membuat deskripsi, ada belangkonya nanti. Ini hanya contoh ya, contoh nanti kita bisa dari contoh kita bisa ini ya. Jadi deskripsi itu ada judul ya. Kadang-kadang nanti kita dibantu sama petugas dari Dijen Haki. Sebagus-bagusnya deskripsi kita, tapi kalau nggak disetujui ya nggak diterima nanti. Jadi nanti ada bimbingan ya. Itu kan mungkin semacam ada anggaran ya, anggaran untuk membimbing para inventor ya. Nah itu kayaknya ada anggarannya, soalnya dengan senang hati mereka mendatangi kita ya. Ada SPBJ, SPJ dan lain-lain begitu. Nah nanti ini udah direvisi sama itu penasihat dari JNHG ya. Proses pembuatan 1,3 bis para hidroksifenilurea dan penggunaannya sebagai analgetik antipiretik. Nah jadi nanti mengisi yang namanya deskripsi itu seperti ini. Ada bidang teknik invensi. Jadi angka-angka ini itu berguna untuk apa? Untuk menghitung biaya ya. Jadi nanti berapa baris itu dihitung biayanya. Jadi ini contoh hanya contoh. Nanti tinggal mengganti molekulnya dengan molekul yang tadi. Invensi ini berkaitan dengan proses pembuatan senyawa. Dulu saya kasih nama HP 2009 ya. Bukan algetika. Algetika itu baru beberapa tahun ini. Kenapa? Jadi karena waktu itu saya berpikir kalau jadi saya pasti kasih kode ya HP 2009 karena menemukannya tahun 2009 atau 1,3 bis para hidroksifenilurea. Selanjutnya disebut HP 2009 dan penggunaannya sebagai analgetik antipiretik. Jadi karena molekul itu sebenarnya kan bukan ide saya kan para hidroksifenilurea. Sama Allah dibelandangkan. Terus saya patenkan, saya ngaku itu nemu saya. Kan saya sebenarnya nggak fair gitu. Itu kan bukan molekul saya. Tapi kalau nggak saya patenkan kok sayang gitu. Kalau saya patenkan, masa penemunya saya tulis Allah. Nah, nanti malah ditolak ya. Ini Pak Hari agak panas ini kepalanya gitu. Sehingga untuk sementara ya penemunya saya ya. Dan itu nggak bisa dirubah ya. Sehingga namanya sekarang saya ganti, bukan HP 2009 tapi algetika. Al itu bahasa Ibrani Tuhan, getika itu analgetik antipiretik. Jadi analgetik antipiretik kiriman Tuhan, kiriman Allah begitu. Latar belakang invensi. Nah ini pada saat ini obat analgetik paracetamol ya, paracetamol. Kita lihat kelemahannya apa? Hepatotoksik. Jadi molekul yang baru ini hepatotoksinya kita kurangi atau kalau bisa sampai hilang. Nah, ini saya terangkan di sini senyawa ini pernah disintesis pada tahun 59 dalam paten Amerika dengan nomor publikasi bla 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 ya. Jadi dengan ini COS ya, tadi saya salah sebut ya. Jadi pembuatannya dengan para aminofenol dan COS ya, dan trietilamin ya. Bukan SOCL ya, tapi COS. Nah, sedangkan yang saya buat adalah berbeda ya. Jadi ini
ringkasan invensi. Invensi itu penemuan. Invensi sekarang menyediakan suatu proses pembuatan senyawa yang terdiri dari bla 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 bla. Nah, jadi cara mendapatkan hasilnya kita katakan di sini. Nah, itu namanya deskripsi ya, deskripsi. Nah, biasanya uraian lengkap invensi ya. Nah, nanti harus diuraikan juga. Ya, uraian lengkap invensi ya. Ini hanya contoh aja ini ya. Nah, ini harus disetujui sama Dijendaki ya. Sebaik-baik kita bikin, kalau nggak disetujui ya nggak bisa ya. Nah, jadi diringkas cara mendapatkannya, efeknya itu ya. Kemudian gambar ya, kita gambar. Nah, singkat gambar. Untuk memudahkan pemahaman, maka dibuat gambar. Kemudian gambar. Jadi tadi uraian singkat gambar, sekarang yang dijelaskan apa? Nah, gambar ya. Nah, ini ada 2009. Ini strukturnya. Hasilnya. Kemudian klaim ya. Suatu proses ya, Jadi proses itu kita patenkan, pembuatan senyawa ya. Terdiri atas, nah ini ya, cara kerja kita. Ini dulu belum saya optimasi ya. Jadi waktu saya patenkan itu randomnya masih kecil. Ini saya optimasi dengan menggunakan Marvin ya. Dengan komputasi saya bisa mendapatkan 99% lebih ya. Kemudian yang kedua, proses menurut klaim 1 menghasilkan kristal. Nah, ini yang kita klaim ya. 3, proses menurut klaim 2 menghasilkan senyawa digunakan sebagai analgetik antibiotik. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ini diisi, terus ada lupa enggak ya, ada belangko, nanti belangko yang mengajukan itu adalah bisa perorangan, bisa institusi ya. Kalau perorangan rasanya sayang ya, nanti kita bayar sayang ya. Jadi kayaknya ada formulir pendaftaran itu. Ada formulirnya, sayangnya tidak. Jadi kita nanti ngisi itu ya, sementara itu dulu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi nanti institusi ya. Jadi supaya tidak bayar, yang bayari ITERA gitu ya. Oh ya, sedikit. Saya dulu itu pernah berpikir saya mau melamar ITERA ya. Ternyata di dalam bayangan saya itu ITERA itu PTS gitu ya. Saya kaget, ITERA itu ternyata negeri. Jadi nggak jadi saya gitu. Ya, silakan. Bapak PTN ya Bapak. Tadi izin bertanya Bapak yang silakan. draft yang paten ya, pengajuan paten yang tadi Pak Hari tampilkan itu untuk kan paten itu kalau nggak salah ada paten sederhana gitu Oh, ya Pak. betul. Nah, yang ditanyakan perbedaannya di mana Pak? Perbedaannya dalam draftnya atau terus bentuk klaimnya itu juga berbeda ya Pak. Rasanya tadi kalau saya baca ya dari draft patennya itu yang diklaim adalah sintesis cara ya Pak ya, cara sintesis obatnya gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin itu ketika kita ingin mematenkan itu apakah bisa mematenkan produknya atau cara itu kita yang memilih Pak, kita mau mematenkan cara pembuatannya atau si produknya seperti itu Pak. Mungkin itu Pak, saya masih Oke. Pertanyaannya bagus ya. Jadi dulu saya pertama kali mematenkan itu kan yang mematenkan UGM kan ceritanya, lembaga penelitian. Nah, lembaga penelitian itu
jujur aja waktu itu belum pengalaman. Saya kaget ketika saya itu daftar obat itu 20 tahun paten ya. Kok didaftarkan sama UGM itu paten sederhana karena belum pengalaman kan. Sementara farmasi sudah pengalaman. Farmasi kan pernah matenkan PGB0 20 tahun. Bahkan di luar negeri dan bayarnya luar biasa mahal tapi nggak pernah menghasilkan. Nah, jadi waktu itu dipatenkan sama UGM itu paten sederhana. Saya protes kan. Ini obat paten sederhana 10 tahun cuma ya keburu habis saya bilang itu. Nunggunya aja lama banget ya. Nah, jadi kalau untuk metode biasanya paten sederhana aja 10 tahun ya. Tapi kalau khusus obat itu biasanya 20 tahun. Kalau 10 tahun terlalu cepat. Kemudian klaimnya juga ya, kalau paten sederhana itu biasanya klaimnya cuma 1 begitu ya. Jadi misalnya punya metode mau dipatenkan boleh, bisa. Nah, karena dengan senang hati karena negara kan menerima uang nanti kalau biaya pemeliharaan ya. Jadi kalau bisa itu patennya itu paten marketable, jadi bisa menghasilkan uang ya. Misalnya dijual ke industri dan lain-lain begitu ya. Jadi bedanya paten dan paten sederhana itu biasanya nanti ada belangkonya. Kalau nggak salah sekarang juga sudah online ya, cuma saya belum nyoba lagi karena sudah purna. Kayaknya mengajukan paten bisa online ya di JJNHK ya. Nah seperti itu. Kemudian nanti baik Bapak. Gimana Bapak? Nah, nanti kalau sudah mengajukan itu kalau nggak tahu sekarang ya, dulu kalau nggak salah bayar berapa ya, saya lupa. Itu nanti terus ada namanya pemeriksaan substantif ya. Kalau sudah kita ngajukan ada pemeriksaan substantif, nanti yang itu neliti dokumen kita. Kemudian untuk pemeriksaan substantif waktu itu bayar 2 juta. Kemudian nanti diperiksa kan, terus ada penasihat dari JNHK yang datengin kita, terus ada bimbingan gitu kan, proyek itu ada bimbingan, terus nanti baru disetujui, nanti dapat sertifikat paten ya, sertifikat paten. Jadi seperti itu. Nah, tadi belum tak tampilkan ya patennya seperti apa, coba saya tampilkan. Di D, kemudian ada CV, kemudian ada buku dan paten, kemudian lumayan bayarnya. Kalau bayar sendiri sayang bayar institusi. Nah ini sertifikat paten ya. Jadi yang ngajukan LPPM. Nah dulu itu 3 sebenarnya. Jadi yang ngajukan 3, terus bermasalah, terus mereka pada mengundurkan diri. Yang satu melanggar etika mahasiswa, yang satunya kok ayahnya kok nggak percaya sama saya. Saya bilang namanya Pak Arif ya. Pak Arif, kalau jenengan ragu-ragu, saya nggak mau loh mencemarkan nama baik jenengan. Jadi silakan mundur, saya kasih belangko tanda tangan, bener dia tangan mundur. Begitu tanda tangan muncul, terus ada ini. Nah ini kan, sehubungan dengan surat saudara yang kami terima, bla bla bla, maka dari permohonan 3 orang menjadi saya sendiri. Nah seperti itu. Nah ini biayanya ini lumayan ya. Biaya tahunan ke-1, biaya dasar 1 juta, jumlah dan seterusnya. Ini sudah tahun berapa ya dulu? Nah sehingga seperti itu. Sekarang udah tahun 2026. Nah jadi ini biayanya ya. Biaya harus dibayarkan untuk pertama kali tanggal ini sebesar 31 juta ya, lumayan ya. Kalau biaya sendiri kantong saya iman-iman ya. Tapi ini enggak saya yang MH ini enggak saya jagokan karena bahannya mahal ini. Memang efeknya 5 kali lebih poten dibanding paracetamol ya. Kalau Algetika hanya sekitar 2 kali, tapi kalau di nano nanti bisa kalikan 10, berarti bisa 20 kali lebih bagus ya. Nah seperti ini.
Ini yang EMBA 2011. Nah, sama belangkonya ada uraian lengkap ya. Ini hasil docking ya. Skor docking saya jadikan dokumen untuk paten. Klaim ya. Nah, suatu senyawa ini penggunaan sebagai analgetik antibiotik. Abstraknya ini penghilarasi. Ini masuk bisnis inovasi Indonesia BIC ya. Jadi masuk BIC ya. Ini strukturnya. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Baik, Bapak. terima Silakan kasih untuk Bapak. Silakan untuk para jika ada peserta, jika ada ingin yang ingin ditanyakan ditanyakan untuk boleh untuk raise hand raise hand atau menulisnya kolom di chat. kolom Saya chat. persilakan. Saya persilakan. Ada. Ada. Nah, kalau misalnya tidak Nah, kalau misalnya tidak saya jadi, jadi saya jadi penasaran ini Pak Hari Hari. kan tadi bermula obat secara komputasi dulu ya Pak ya, dulu ya Pak ya. Betul. Saya salah nih tadi. Oke, Betul. secara komputasi, kemudian Betul. tesis di laboratorium gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian baru itu diaplikasikan gitu ya Pak ya, diuji Betul. Farmakologi. secara in vivo gitu ya in Pak ya. vivo ya, hewan coba, betul. Kemudian ini kan kalau sudah didaftarkan paten, artinya kalau misalkan obat tersebut digunakan ya Pak ya, oleh masyarakat itu pada akhirnya apakah kita mendaftarkan itu sebagai paten akan ada apa Pak, mereka membayar insentif itu ke kita karena kita yang mempunyai patennya atau gimana nih Pak? Ini masih panjang ya. Jadi gini, kalau sudah kita patenkan itu kan kita teliti ya. Jadi pengalaman saya setelah saya patenkan itu saya uji farmakologi, nyari proyek gitu kan. Uji farmakologi yang lain. Jadi untuk uji in vivo, uji hewan coba ini kan banyak ya. Ada profil farmakokinetik, ada macam-macam ya, banyak. Itu bisa dilihat di literatur atau di Balai POM ya. Jadi saya lengkapi uji in vivo dengan kerjasama dengan Prof. Urep waktu itu dari USU ya. Nah, tapi itu belum didampingi Balai POM ya. Nah, udah itu kan langkah selanjutnya kalau sudah kita yakin uji hewan cobanya bagus, itu kita tawarkan ke investor untuk dibuat obat. Nah, jadi nggak langsung, itu masih panjang ceritanya. Nah, setelah dibuat setelah dapat investor itu akan beli pabrik harusnya. Rencananya gitu ya. Jadi investor saya itu sudah mau beli pabrik sebenarnya untuk menindaklanjuti ini. Kenapa? Karena molekul itu kan saya buat di lab. Itu harus kita buat secara industri. Namanya pilot proyek. Jadi harus kerjasama dengan teknik kimia. Jadi sebenarnya kami sudah dapat proyek waktu itu untuk pilot proyek itu 1,1 miliar ya. Jadi kita akan bikin 5 kilo per bed gitu ya. Jadi per bed 5 kilo ya. Jadi itu harus kerjasama dengan teknik kimia karena nanti akan jadi pabrik itu. Nah, pilot proyek yang menghasilkan algetika 5 kilo itu nanti bisa langsung dikalikan berapa untuk bikin pabrik. Itu ceritanya. Jadi karena waktu itu dapat proyek 1,1, tapi itu harus kerjasama sama rekan mitra. Nah, mitra ini ternyata nyairkan uang susah. Dari pemerintah waktu itu hanya dapat sekitar 300 juta. Sisanya 700-an itu dari mitra. Dari mitra susah, dari pemerintah sudah keluar 300-an juta. Ketua saya, orang teknik kimia, itu nggak berani ya, nggak berani. Pak Harinya nggak berani, ini mitra kita duitnya kok susah ini. Kalau gitu dikembalikan aja, dikembalikan. Nah, jadi cerita selanjutnya adalah harusnya membuat pilot project. Jadi nanti industri itu harus bikin pilot project sehingga bisa memproduksi jumlah yang seragam ya,
yang memenuhi syarat untuk jadi obat, kemudian itu harus kita uji ulang ya. Jadi in vivo-nya itu harus uji ulang dan didampingi oleh Balai POM. Jadi masih panjang itu. Nah, saya sampai sekarang terhenti di investor mencairkan uang itu masih macet. Udah 2 tahun nih. Nah, sehingga apa? Sehingga rencananya kan beli industri, kemudian karena beli industrinya udah punya CPUP, jadi akan lebih cepat memotong waktu begitu. Nah, jadi masih panjang nanti ya. Masih panjang nanti pada saat kita nawarkan ke industri itu kan karena itu paten saya, kan ada royalti namanya. Nah, itu royalti. Kemarin itu sebenarnya udah dihitung harganya itu bisa lebih murah dari paracetamol, orang teknik kimia yang hitung. Saya bilang, saya masih perlu orang ekonomi untuk menghitung secara detail. Kata orang teknik kimia, enggak ngapain Pak Hari, kami diajarin, akhirnya dihitung sama mereka ya. Jadi saya tim teknik kimianya dari teknik kimia UGM ya. Dan beliau Profesor Wahyudi udah mendahuluin kita ya, udah wafat ya, jadi saya kehilangan rekan seperjuangan gitu. Dan sampai sekarang masih berdoa mudah-mudahan dananya bisa cair sehingga bisa ditindaklanjuti. Jadi yang paling susah ternyata mencarikan dana, bukan ketemu investor ternyata. Nah, jadi nggak bisa langsung dipasarkan, nggak bisa. Kalau obat ini, makanya di Indonesia belum ada temuan satu obat pun, obat sintetik dari Indonesia. Sedih nggak? Sedih banget ya. Nggak ada satupun penemuan obat sintetik dari Indonesia. Entah kenapa kok kita didoktrin menemukan obat itu susah. Kalau susah dan nggak bermanfaat, kenapa orang luar negeri menemukan obat? Jadi saya pikir ada yang salah doktrin kita, ada yang salah begitu. Nah, begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Mungkin saya lempar pertanyaan ke para peserta. Mungkin juga ada yang mau bertanya. Saya persilakan, kita masih punya waktu mungkin sekitar 5 menit lagi untuk para peserta. Adakah yang bertanya? Kalau nggak ada mungkin mungkin satu lagi Pak Hari ini mungkin menurut pengalaman ini ya, saya bersama mahasiswa gitu ya, sampai dengan saat ini kan mungkin bidangnya tidak tes sintesis ya Bapak ya. Oh iya. Kita mau eksplorasi mengisolasi ya dari bahan alam. Iya. Kan kalau kita mengisolasi bahan alam kan biasanya kita menemukan senyawa-senyawa aktif yang itu mungkin kalau secara publikasi ya sudah banyak dibuktikan, namun perbedaannya itu sumbernya ya Bapak ya. Jadi misalnya dari tanaman yang di Sumatera seperti itu ya, yang mungkin belum banyak orang mempublikasikan. Misalnya Pak ini tertarik ke tadi ya, pendaftaran paten. Jadi kita berhasil mengisolasi dengan metode tertentu, dengan optimasi metode tertentu, itu berarti ada peluang untuk didasarkan ke paten ya Pak ya. Bisa. Metodenya mungkin gitu ya Pak ya. Betul. Metodenya bisa. Nyawa yang kita isolasi mungkin bukan kita yang menemukan gitu ya. Betul. Awalnya gitu ya Pak ya. Betul, bisa. Jadi namanya proses. Jadi proses bisa kita patenkan. Patennya sederhana, 10 tahun ya. Bisa. Oh, oke. Baik. Nah, ini udah lumayan Bapak ya, karena itu sejauh ini kalau yang di ITERA Bapak kami lakukan kita jadi ada beberapa penelitian yang juga sintesis di lab, kemudian diuji secara in silico ya Bapak tadi, apakah dia berpotensi sebagai kandidat obat atau enggak gitu ya. Kemudian ada juga kami yang tidak mensintetisasi inovasi gitu ya dari beberapa tanaman yang khas gitu ya di Sumatera, yang kemudian juga ada beberapa yang kita ujikan secara in vitro dan ada juga yang kita ujikan secara in silico gitu. Mungkin makanya tadi Ibu mahasiswa tidak asing ya Pak ya dengan mainan docking ya Pak ya, karena juga di sini beberapa dosen juga sudah mulai tertarik ke arah uji in silico. Seperti itu Pak Ari, ini jika sudah tidak ada pertanyaan dari mahasiswa, coba saya tanyakan dulu. Ini mungkin ada beberapa mahasiswa di sini yang masih bergabung yang mengambil mata kuliah kimia medisinal mungkin ingin bertanya kemarin yang sudah pernah didapatkan di kelas sudah bersama Pak Awan dan tim dosen. Monggo.
Adik-adik mahasiswa Adik-adik mahasiswa sudah tidak ada. Nah, kalau tidak ada mungkin Pak Haris ada ini ya Pak ya, rajin membuka kelas ya Pak rasanya ya. Betul. Stadium Nanti malam ada kelas. Mungkin itu ya Pak harapannya nanti adik-adik mungkin di sini ada beberapa tertarik terkait bagaimana sih desain itu sendiri gitu ya Pak ya, bagaimana sih nanti mereka bisa memanfaatkan software ya Pak ya, akhirnya bisa mengembangkan beberapa senyawa yang sebagai kandidat obat. Paling ini ya Pak ya, Pak Haris nanti menyampaikan informasi melalui Pak Awan mungkin ya, Betul. kelas Agar mahasiswa tertarik bisa seperti itu Pak Hari. Baik. Ada satu lagi ya yang ingin saya share Monggo Pak Hari. Jadi gini, waktu itu kan lagi musim bahan alam ya. Jadi saya termasuk yang dikritik, ngapain kok nggak bahan alam? Orang lain sekolah itu bahan alam. Saya sukanya kan yang sintetik gitu ya. Nah, jadi gini ceritanya. Di India itu ada guru besar profesor gitu ya. Itu menemukan isolat dari tanaman khas India. Nama tanamannya Asadirachta, senyawanya Asadirachtin ya. Kemudian dia publikasi di internasional, jurnal internasional. Kemudian dilihat sama industri farmasi di Amerika. Ya, jadi cukup dia nggak usah ke hutan, cukup di depan laptop. Ini ada jurnal bagus dari India nih, Asadirachtin. Nah, strukturnya itu kemudian dimodifikasi sama industri itu menjadi berpuluh-puluh senyawa. Salah satunya adalah yang namanya AZA, itu bisa membunuh sekian jenis serangga. Kemudian dipatenkan, dijual di India. Nah, India kaget, kok mirip ya dengan saya. Sehingga pada waktu KTT di Rio de Janeiro tahun kalau nggak salah 98 itu protes orang India. Kok mirip molekul saya ya? Iya, tapi itu kan sudah saya modifikasi. Jadi kalau molekul yang Anda publikasi di jurnal itu milik Tuhan, Allah, nggak bisa dipatenkan. Ini saya patenkan karena sudah saya modifikasi. India kan merasa berjasa, bagi dong 10%. Nah, dia nggak mau ya. Ini ilmunya ilmu modifikasi molekul, ilmu baru. Jadi ya akhirnya apa? Akhirnya India belajar dari situ bahwa nggak bisa penelitian itu hanya publikasi isolat, sehingga harus belajar modifikasi molekul. Nah, salah satu dari dua yaitu India dan Cina itu negara di Asia yang termasuk perkembangan penemuan obatnya bagus. Nah, jadi saya berharap Indonesia juga mengikuti, jangan sampai terhenti di isolat ya, terus publikasi internasional. Nanti kalau dibaca sama industri farmasi Amerika itu dia nggak perlu apa-apa, hanya perlu jurnal, terus dimodifikasi, terus dipatenkan. Dia sintesis menjadi obat yang sangat laku. Dan Indonesia akan merasa buah si malakama ya, tidak publikasi kok ya, sayang publikasi nanti orang lain di Amerika misalnya akan memanfaatkan yang lebih banyak lagi. Nah, itu saja dan mungkin bisa ditutup dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas waktu dan kepercayaannya. Mudah-mudahan kalau ada yang mau ditanyakan di grup sengaja, jadi saya mengadakan layanan pasca kelas ya, jadi supaya kalau ada yang diskusi bisa kita diskusi ya. Dari saya buka kelas tahun berapa ya, 2020 mungkin sampai sekarang itu grupnya nggak saya hapus ya. Nah, itu saja. Sekali lagi salam buat Bu Dekan ya, Bu Dekan, Bu atau Pak Dekan, Pak Prodi dan yang lainnya juga Mas Awan. Ada nggak nih Mas Awan? Terima kasih sekali atas kepercayaannya. Semoga tidak kapok ya. Dan mohon maaf jika ada banyak kekurangannya tentu saja. Waktu saya kembalikan, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hari ya. Tadi kita diberikan banyak insight terkait pengembangan obat dan mungkin ada di sini juga
mendapatkan ilmu di luar mata kuliah medis ini anak-anakku ya yang mungkin disampaikan juga di kelas gitu ya, kita mendapatkan informasi lah. Nah, namun tadi Pak Hadri juga sudah menyampaikan jika pasca kelas ini adik-adik masih berminat mungkin ya untuk mengikuti bagaimana ya pengembangan gitu ya obat-obat baru gitu ya, bagaimana nanti kalau kamu tertarik dengan proses docking itu sendiri, molekular docking gitu ya, bagaimana cara kita mendapatkan kandidat obat gitu, nanti boleh mungkin akan di-share oleh Pak Awan ya kalau tertarik untuk gabung ke grup WhatsApp, dan juga nanti mungkin di situ ada informasi jika adik-adik ingin mengikuti kelas-kelas online ya yang diadakan oleh Pak Hari Purnomo. Sekali lagi terima kasih Pak Hari atas waktunya. Mudah-mudahan nggak kapok juga ya Pak Hari, rasanya tahun berapa ya Pak ya, 2024 ya Pak Hari pernah mengajar juga kimia medisinal di kimia udara. Mudah-mudahan kita masih tetap menjalin komunikasi ya. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih kepada NGO juga yang sudah mengirim saya ya, karena mungkin kalau di farmasi nggak diizinkan. NGO, terima kasih NGO Pak Didik dan semua stafnya ya. Makasih. Iya, baik terima kasih. Dengan demikian adik-adik mahasiswa untuk kegiatan Stadium General pada hari ini yang kita mengambil tema bagaimana kita mendesain pengembangan obat modern sampai dengan tadi ya, bagaimana cara pendaftaran paten. Nah, mungkin juga bisa selain menambah wawasan juga adik-adik mungkin termotivasi ya jika nanti tertarik untuk bisa mensintesis gitu ya atau memodifikasi beberapa senyawa kandidat obat gitu ya, dan pada akhirnya ingin mendaftarkannya menjadi paten gitu ya. Nah, tadi sudah bisa mendapatkan wawasannya. Nah, mungkin itu saja untuk kegiatan Stadium General pada siang hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah perkataan maupun perbuatan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Hari Purnomo, kemudian kepada para dosen yang juga hadir, dan juga adik mahasiswa yang sudah hadir pada kegiatan Stadium General pada siang hari ini. Saya tutup kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi Pak Awan izin. Oh ya. Oke, salam buat Pak Awan ya. Terima kasih banyak Pak Ari. Sama-sama Bapak. The recording has stopped.